Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat blog dan menggunakan blog sebagai media publikasi berbagai konten digital. Oke, teman-teman sekalian, blog merupakan salah satu aplikasi buatan Google yang dapat kita gunakan secara gratis untuk mempublikasikan berbagai dokumentasi kegiatan kita sehari-hari dan juga berbagai jenis media digital. Syarat untuk menggunakan blogger itu adalah kita harus memiliki akun Google atau email Gmail ataupun akun email institusi yang terhubung dengan Google seperti email Wali Songo ya. Kemudian kita bisa membuat blog dengan mengunjungi website blogger.com. Nah, ini blogger.com. Nah, maka akan tampil halaman blogger.com seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu sign in atau masuk ke akun Google kita terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat blognya. Nah, di sini saya akan menggunakan email yang ini. Nah, selanjutnya maka akan tampil halaman pengaturan blog kita. Nah, karena di sini saya sudah punya blog. Nah, satu akun email itu bisa untuk membuat banyak blog ya. Nah, caranya di sini di nama blog saya, ini Hamdan Hussein Batubara, itu di scroll ke bawah, di situ ada tombol new blog atau blog baru ya. Nah, untuk membuat blog kita klik tulisan ini, new blog. Nah, maka akan tampil jendela pop-up choose a name for your blog. Nah, pilih nama blogmu. Nah, dalam menentukan nama blog, sesuaikan dengan isi blognya nanti tentang apa. Misalnya tentang aktivitas guru, berarti blognya guru digital misalnya. Atau tentang mahasiswa, misalnya mahasiswa. Atau bisa juga blognya menggunakan namamu sendiri, seperti blog saya tadi gitu ya. Nah, berarti catatan harian kita gitu. Nah, blog itu sangat penting sekali untuk personal branding, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Sehingga bisa dibaca oleh seluruh orang yang ada di dunia atau di internet. Nah, di sini saya akan menulis nama blognya adalah Guru PAUD Inovatif misalnya. Nah, kemudian klik tombol next. Nah, di sini kita diminta untuk choose a URL for your blog. Kita menentukan alamat URL untuk blog kita. Misalnya Guru PAUD Inovatif. Nanti URL-nya adalah gurupaudinovatif.blogspot.com. Tetapi di sini ada keterangan sorry this blog address is not available. Jadi alamat blog ini tidak tersedia, artinya sudah dipakai orang lain. Jadi kita harus memilih alamat blog yang lain. Misalnya saya tambah i-nya satu lagi. Jadi Guru PAUD Inovatif gitu ya. Nah, ini sudah tersedia. Lalu klik tombol save untuk menyimpan alamat blog tadi. Nah, alamat blog ini tidak bisa dipakai orang lain lagi gitu. Nah, karena satu alamat blog hanya untuk satu blog gitu ya. Nah, seperti itulah cara membuat blog. Cukup sederhana ya dan cukup singkat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tampilan blognya. Nah, ini tampilan blognya. Nah, caranya tadi kita klik view blog. Nah, ini ya view blog. Nah, maka akan tampil blognya seperti ini, Guru PAUD Inovatif. Ini adalah tampilan standar, tampilan bawaan. There is nothing here, belum ada isinya. Ya, tampilannya standar, belum ada isinya. Berarti sekarang saatnya kita akan mengatur isinya, menambahkan isinya dan mengatur tampilannya. Nah, kita mulai dari menambahkan isinya ya, melalui halaman blogger.com ini. Di sini ada menu post. Post itu artinya berita atau postingan blog. Nah, cara untuk menambahkan berita baru atau postingan baru yaitu dengan mengklik tombol new post. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul halaman untuk menambahkan postingan. Di sini ada kolom title untuk menuliskan judul postingannya. Misalnya kita akan menjelaskan materi tentang alat transportasi. Nah, supaya cepat, saya akan minta teman saya untuk menuliskan materinya. Nah, misalnya tulis, nah ini sudah ditulisnya ini. Judul blognya adalah Mari Kenali Alat Transportasi. Kita copy
paste di sini. Ambil materinya. Kita blok dulu. Lalu kita copy. Nah, kita paste di blok kita. Pastenya paste as plain text. Kalau paste langsung Ctrl V itu hitam. Ya. Nah, karena terpaste formatnya. Jadi pastenya tanpa format, paste as plain text, klik kanan. Nah, itu kan. Nah, lalu kita sesuaikan, yang nggak perlu dihapus saja, kemudian kita atur formatnya, yang perlu ditebalin, misalnya ditebalin, yang kosong-kosong dihapus saja, seperti ini ya. Nah, oke. Contohnya misalnya materinya adalah ini. Jadi kita format, kita sesuaikan agar isinya rapi, jangan dibiarkan isinya berantakan. Nah, ini isinya teks, bisa kita ketik langsung. Kalau misalnya isinya gambar, kita bisa klik ini, insert image. Nah, image-nya, gambarnya bisa kita upload dari komputer, atau kita ambil dari Blogger, atau dari URL. Nah, misalnya ya, kita cari gambar mobil. Mobil. Image. Nah, ini mobil sedan ya. Kita ambil misalnya gambar ini. Kita klik kanan, kita copy linknya, copy link. Nah, lalu kita masuk ke Blogger kita by URL. Link itu artinya URL ya. Nah, kemudian kita paste link yang tadi. Nah, ini katanya nggak bisa menemukan linknya. Oke, kita bisa download gambarnya saja. Kita download. Nah, ini. Atau kita ulang ya, copy image link ya. Yang ini, copy image link. Kita ulangi. Kita paste di sini, mungkin linknya tadi salah. Nah, ini bisa ya, berarti ini link yang benar. Insert image. Nah, maka gambarnya masuk nih. Kalau mobilnya terlalu besar, kita bisa perkecil. Nah, di sini ada menu size image, ukuran gambar yang ini. Nah, kita perkecil, large. Nah, ini kan lebih kecil kan? Nah, apa warna mobil yang kamu sukai? Nah, misalnya kita ngambil gambar sepeda. Sepedanya kita upload dari komputer kita. Berarti kita cari dulu gambarnya ya. Misalnya gambarnya kita cari sepeda. Nah, image. Nah, ini kita download gambar ini. Cara mendownload gambar gimana? Klik kanan, save image as ya. Oke, kita save image as, kita simpan di folder yang kita inginkan, folder download. Nah, save. Nah, sudah tersimpan. Nah, kita masukkan di sini, taruh kursornya di sini, image, upload from komputer, kemudian browse, lalu pilih filenya, tadi disimpan di mana, jangan lupa di folder download. Nah, yang ini. Oke. Oke. Nah, ini kemudian atur ukurannya, saya perbesar misalnya. Large. Nah, gitu ya. Oke. Jadi seperti itulah cara memasukkan teks dan gambar di postingan blog. Kita klik publish untuk menerbitkannya. Kalau preview itu untuk melihat pratinjau. Kalau label untuk menambahkan label. Misalnya materi PAUD misalnya. Ini labelnya. Publish. Konfirmasi. Nah, maka postingannya sudah online, sudah bisa diakses oleh orang yang ada di dunia. Nah, ini postingannya ya. Nah, selain teks dan gambar, kita juga bisa memposting video, simulasi interaktif, semua jenis konten digital. Contohnya, kita buat postingan baru lagi, new post. Nah, new post. Nah, contoh postingan, nah, berbagai jenis konten digital. Nah, ini. Misalnya kita mau memposting apa? Konten video. Nah, video. Nah, videonya bisa dari dalam komputer kita, ini insert video.
bisa dari dalam komputer atau dari YouTube. Kalau upload from komputer berarti videonya harus ada dulu di dalam komputer kita. Kita pilih kan gitu ya. Nah, ini saya close saja. Nah, kemudian kalau dari YouTube, nah kita klik insert video YouTube. Lalu tinggal kita cari videonya. Misalnya alat transportasi PAUD. Nah, misalnya kita ambil video yang ini mengenal alat transportasi. Lalu kita pilih tombol insert. Nah, ini tombol insert ya. Maka videonya udah masuk nih. Nah, mau apa lagi contohnya misalnya? Dari slide PowerPoint. Nah, PowerPoint atau PDF atau makalah. Nah, bisa dimasukkan ke dalam blog kita. Ya. Caranya kalau PowerPoint berarti diupload dulu ke Google Drive. Ya kan? Nah, kemudian nanti cari filenya, file presentasinya. Kita ubah ke Google Slide. Misalnya ini ya. Di sini ada slide PowerPoint saya. Ini misalnya sebagai contoh saja. Caranya kita klik file, pilih share, bagikan. Ini ya. Kemudian pilih publish to web. Nah, publish to web. Kemudian klik tombol embed. Nah, ini kalau mau di start slideshow-nya biar nyala PowerPoint-nya slideshow gitu ya. Nah, ini di copy kode ini. Ini kan ada kode-kode nih. Ini diklik tombol publish-nya ya, ini sudah publish nih. Kode-kode inilah yang kita masukkan ke blog kita, kode-kode ini. Tapi cara mempaste kode ini tidak sembarangan teman-teman. Nah, caranya kayak gini. Nah, kita ubah dulu ini modenya, mode ini kan compose view, tampilan compose, tampilan menulis. Kita ubah menjadi HTML view, tampilan HTML. Nah, jadinya kayak gini. Baru kita paste kodenya. Nah, jadi kayak gitu. Jangan di compose view. Nah, maka dia akan tampil nih di bawahnya. Ya kan? Nah, ini bisa kita perkecil. Kalau memperkecil yang betul itu sebenarnya melalui HTML view. Nah, kemudian kita cari di sini tulisan width. Width itu lebar. Kalau tinggi apa bahasa Inggrisnya? Ya, yang ini ya, yang height ya. Nah, ini angkanya ini dalam pixel, bisa kita kurangi, bisa kita tambahi gitu ya. Nah, misalnya ini 600 aja gitu. Nah, maka nanti ukurannya akan berubah jadi 600. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kan berubah ukurannya. Nah, begitu juga ketika kita ingin misalnya mempublikasikan dari Canva. Misalnya kita punya infografis, slideshow atau desain apa gitu ya di Canva, kita bisa klik bagikan. Kemudian kita cari menu sematkan. Nah, mana menu sematkan di sini? Di lainnya sepertinya. Lainnya. Nah, ini sematkan. Nah, kemudian klik tombol sematkan, lalu salin kode ini. Kode penyematan HTML ini. Copy kodenya. Nah, paste kodenya di mode HTML view. Jangan di compose view. Nah, begitu juga ketika kita ingin menyematkan yang ini, simulasi interaktif. Ini kan laboratorium virtual ya, untuk IPA, matematika, kimia. Nah, misalnya kita belajar angka yang ini, number play. Di sini ada game, ada simulasi. Nah, ini bisa kita tampilkan di blog kita. Nah, ini ada tombol embed. Embed itu bahasa Inggrisnya sematkan ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya sematkan. Ini kita copy nih kode yang ini. Nah, ini kita copy. Udah di copy belum ini? Nah, udah ya. Kita masuk ke sini, paste. Nah, kemudian kalau dari yang ini bisa nggak? Bisa. Cari mode sematkan. Ini ada embed kan? Ini ada embed. Nah, embed on your website. Artinya tampilkan di websitemu gitu. Nah, ini kodenya ini di copy. Di copy kodenya. Kemudian dipaste di sini, diatur posisinya.
Nah, kita coba publish ya, publish. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya dengan mengklik tombol view atau ikon mata ini. Nah, sini ada video YouTube. Ini. Ini ukurannya kecil ya. Sini ada slide PowerPoint saya yang tadi dari Google Slide kan. Sini ada slide presentasi dari Canva. Ini juga bisa diperbesar. Ini bisa diperbesar. Nah, bisa diperbesar. Bisa diperkecil. Kemudian di sini ada simulasi interaktif, ada game. Nah, tentang matematika. Ini berapa? 2. Tuh, next. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tuh ya. Nah, oke. Di bawahnya ada apa lagi? Nah, ini ada kuis alat transportasi yang tadi kita mainkan. Nah, apa nama alat transportasi berikut? Apa ya? Beca. Tuh. Nah, mana contoh alat transportasi darat? Mobil. Nah, ini gamenya ya. Ya, sisa 1. Oke, jadi isinya blog itu nggak hanya teks dan gambar, teman-teman. Bisa berbagai macam, gitu ya. Tapi ini sebagai contoh isinya ya. Nah, kita akan mengatur tampilannya supaya lebih bagus lagi blog kita. Masa tampilan blog seperti ini gitu kan? Jelek amat ya. Nah, kita akan perbaiki tampilannya. Nah, cara memperbaiki tampilannya itu melalui menu tema, ya. Ini tema. Di tema ini sudah tersedia beberapa tema standar, tema bawaan. Tapi tema bawaan ini nggak ada yang bagus, teman-teman, nggak usah dipakai, ya. Nah, cari temanya di internet saja, buka tab baru. Nah, ketik tema blogger gratis. Nah, cari, nih, buka websitenya. Cari di sini berbagai tema gratis. Nah, ini banyak nih, bagus-bagus kan temanya. Pilih salah satu. Misalnya saya pakai tema Genki ini. Genki. Buka. Iklannya tutup dulu. Nah, ini tema Genki. Nah, kalau mau melihat tampilannya, klik live preview. Nah, nanti blognya kira-kira akan seperti apa? Oh, seperti ini tampilannya gitu ya. Kalau pakai tema ini. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kita sudah setuju nih dengan tema ini. Kita download temanya. Nah, download. Nah, oke. Nah, buka hasil downloadannya. Tema itu kecil ukuran filenya ya. Nah, ini kok banyak banget file yang terdownload? Iya. Tapi file tema itu cuma yang ini saja. Yang satu ini, yang format HTML ini. Lainnya ini hanya teman-temannya. Nah, teman-temannya ini apa? Ini link untuk kontak pembuat temanya. Ini data setting format. Ini video tutorial cara menggunakan temanya. Ini juga tutorial dalam bentuk web gitu ya. Kalau ini dalam bentuk video, ini dalam bentuk web. Ini juga cara menginstal temanya. Coba kita buka. Nah, pasti yang terbuka adalah video tutorial. Ini web tutorialnya. Jadi, setiap tema itu sudah ada tutorial cara menggunakannya. Istilahnya itu panduan penggunaan gitu. Nah, yang tadi juga sama. Ya. Jadi kita sudah mendownload. Nah, termasuk ini misalnya yang video tutorial itu nanti akan terbuka YouTube, video tutorial cara menggunakan temanya. Nah, tapi biasanya orang nggak suka baca buku panduan ya. Nah, langsung pakai aja gitu kan. Saya akan coba pakai tema Genki ini. Nah, cara memakai temanya gimana? Di menu theme, itu klik panah ini yang di sebelah customize ini. Lalu klik menu restore. Lalu klik tombol upload. Kemudian pilih tema Genki tadi yang ini. Sudah diekstrak ya tadi ya. Nah, kemudian klik open gitu ya. Nah, maka dia akan mengupload temanya.
Nah, tunggu sebentar proses uploadnya. Nah, ini udah selesai. Kita lihat perubahan wajah baru blog kita. Nah, udah berubah kan? Nah, udah berubah dari yang tadi. Nah, tapi ini nama blog kita berubah, judulnya jadi Genki, menu-menunya berubah, kemudian ada sosial media, ada bawaan. Ini file-file bawaan tema. File-file bawaan tema ini harus kita hapus, kita ganti dengan milik kita, kita sesuaikan gitu ya. Misalnya ini Genki ini, gimana cara mengubah ini Pak, menu-menu ini sama nama-nama, sama sidebar ini. Nah, cara mengubahnya itu adalah melalui menu layout. Ini layout, klik layout. Di menu layout ini kita mengatur tata letak blok kita. Misalnya di sini header logo, berarti itu untuk mengubah logo Genki ini kan gitu. Nah, kita klik pensilnya. Nah, misalnya kita hapus Genkinya. Kita pakainya teks saja nih, guru PAUD inovatif, lalu save. Nah, kita save. Yang di bawah juga kita save. Yang di sini ada tombol save. Nah, maka ketika dibuka blog kita, maka Genki ini akan hilang. Jadi guru PAUD inovatif. Jadi teks kan, Pak saya maunya temanya itu gambar. Ya bisa. Caranya gimana? Bikin dulu gambarnya. Misalnya saya akan bikin gambarnya di PowerPoint. Bisa juga bikin gambarnya di Canva ya, bebas ya. Nah, misalnya kita bikin gambar untuk logo blog kita yang istimewa. Nah, caranya misalnya insert, ambil save text box. Nah, misalnya guru PAUD inovatifnya di bawah. Inovatif. Misalnya kayak gini. Ditebalin. Nah, misalnya kayak gini. Tema biar bagus, ubah fontnya. Gitu ya. Ubah fontnya jadi yang keren. Gimana font yang keren? Cari aja. Yang agak lucu-lucu ya kalau guru PAUD itu ya biasanya ya. Ya. Nah, misalnya saya pakai ini. Guru PAUD inovatif. Nah, saya kasih warna lah. Warnanya ini. Nah, ini aja warnanya. Ini saya bagi dua aja. Saya bagi dua. Saya buat dua bagian. Nah, gini. Biar bisa diatur spasinya lebih dekat gitu. Besarin dikit. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini bisa dikasih warna. Misalnya yang ini hijau aja gitu ya. Nah, kombinasi hijau. Nah, lalu ini disimpan sebagai gambar. Cara nyimpannya sebagai gambar, Ctrl C, Ctrl paste sebagai gambar. Nah, ini sudah jadi gambar. Ini saya crop dulu, biar nggak banyak nih yang kosong gitu ya, area kosongnya. Nah, ini saya crop. Nah, ini sudah jadi gambar. Kalau ini masih teks kan gitu ya. Nah, gimana tadi caranya membuatnya jadi gambar? Copy dulu, lalu paste sebagai gambar. Kemudian mengeluarkannya dari sini, mengubahnya jadi file, klik kanan, save as picture. Nah, pilih mau disimpan di mana. Misalnya di folder download aja. Logo guru PAUD inovatif. Save. Save-nya sebagai PNG ya, format filenya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Header logo. Kita klik pensilnya, kita pilih upload image from computer, choose file, pilih gambar yang tadi. Nah, kemudian ini pilih yang tengah-tengah, yang nomor 2 instead. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu save. Lalu save lagi yang di pojok kanan bawah ini. Nah, kita cek hasilnya. Apakah akan berubah? Nah, sudah berubah kan? Nah, logonya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah sub menu ini, menu-menu ini. Nah, caranya masih melalui menu layout. Di sini ada main menu kan? Nah, kita klik pensilnya. Nah, di sini listnya. Nah, kita hapusin aja nih menu-menu yang nggak kita butuhkan ini. Nah, menu-menu ini biasanya linknya ke halaman ya. Nah, kita belum memiliki halaman.
Nah, tapi kita buat aja dulu menunya. Caranya klik add a new item. Buatkan item baru. Menu apa yang pertama? Menu home. Nah, menu home itu biasanya linknya ke halaman depan. Yang ini gitu ya. Kasih linknya di sini, di bawahnya. Lalu save. Kemudian kita perlu menu lagi, add a new item. Menu apa? Misalnya halaman tentang saya. Nah, ini biodata kita nanti. Nanti kita isi link halamannya di bawahnya. Kita kasih pagar dulu. Nah, karena belum ada linknya. Belum ada halamannya kan? Nah, add new item lagi. Menu apa lagi? Misalnya materi. Nah, ini kita kasih pagar. Kalau dikasih pagar itu artinya tidak bisa diklik. Gitu ya. Nah, kalau harusnya itu dikasih linknya, URL-nya. Pak, tadi saya lihat ada sub menu, anaknya menu. Itu gimana cara buatnya? Nah, caranya gini. Klik add new item. Nanti di judulnya itu tambahkan underscore di bawahnya. Nah, misalnya ini matematika. Nah, atau misalnya kelompok belajar. Nah, misalnya nanti link kelompok belajarnya di halamannya ditambahkan di bawahnya. Nah, kita klik lagi add new item, saya bikin lagi sub menu. Kalau dua subnya itu nanti anaknya anak menu gitu. Jadi satu kali berarti satu anak gitu ya, satu tingkatan di bawahnya. Misalnya ini TKA, misalnya ini linknya. Nah, oke. Nah, sebagai contoh saja, terakhir saya akan menambahkan kontak, ya, halaman kontak. Ini belum ada halamannya masalahnya. Nah, kontak. Jadi kalau orang ingin menghubungi kita, nanti dia buka halaman kontak. Lalu kita save. Nah, seperti itulah cara mengatur sub menunya. Kita lihat hasilnya apakah sudah berubah. Yang ini harusnya sudah berubah. Nah, ini ya, home, materi, ada kelompok belajar, ada TKA, kontak. Nah, gitu ya cara mengubahnya ya. Nah, selanjutnya yang di sidebar ini, yang kanan-kanan ini gimana cara mengubahnya? Masih melalui menu layout. Di sini ada social widget. Ini kan? Ini sosial media. Nah, ada Skype, saya hapus. Saya nggak punya Skype. Ada WhatsApp. Kalau WhatsApp itu biasanya kita masukkan link. Link WhatsApp itu gimana? HTTPS biasanya wa.me gitu ya. Lalu masuk nomornya 0 apa? Oh, +62 822 misalnya kayak gini. Nah, nanti kalau dia klik icon WhatsApp akan langsung terbuka ke WhatsApp kita biasanya. YouTube, masukkan channel YouTube-mu yang subscribernya sudah banyak sekali gitu ya. Nah, save. Kemudian Instagram, klik pensilnya, masukkan tuh URL dari Instagrammu. Misalnya Hamdan Hussein. Nah, Pika apa ini? Saya tidak tahu, tidak punya saya. Pinterest, saya lupa. Alamatnya Reddit, saya lupa. LinkedIn. Nah, kamu masukkan nanti. LinkedIn, Twitter. Nah, Facebook. Nah, Facebook. Tambahkan, misalnya. Nah, gini ya. Lalu save. Save. Kemudian save lagi yang di bawah. Nah, maka nanti ini akan berubah. Nah, ini sisa 4 kan? Klik WhatsApp, maka akan terbuka WhatsApp. Nah, kan? Nah, terbuka kan WhatsApp saya langsung. Nah, ini langsung. Saya close saja. Nah, klik YouTube, terbuka channel YouTube. Nah, ini. Klik Instagram, terbuka Instagram. Nah, ini. Klik Facebook. Nah, jadi kita cek dulu apakah linknya sudah betul atau tidak kan gitu ya. Nah, kemudian yang ini video-video yang di bawah ini mengubahnya juga di bagian menu yang di bawahnya ini. Most popular, Facebook. Nah, ini bisa kita klik pensilnya, kita edit. Kalau mau dihapus, klik remove. Oke, itu menghapus ya, remove. Nah, misalnya search this block, remove, hapus. Oke. AdSense, remove. Jadi kalau nggak perlu dihapus saja, jangan mengotori di situ ya. Nah, adanya seperti tiada, tidak ada gunanya. Nah, dihapus saja. Nah,
Nah, kalau kita ingin menambahkan yang baru gimana? Misalnya kita ingin mempromosikan buku kita. Kita klik add EGZ nih. Add EGZ, cari kita mau menambahkan apa. Misalnya saya mau menambahkan gambar, halaman atau apa. Image, saya nambahkan gambar nih. Kemudian upload image, choose file, kemudian pilih gambar yang ingin ditampilkan di blogmu. Misalnya saya akan menampilkan gambar foto sampul. Nah, misalnya ini, sampul buku. Saya mau promosikan buku yang ini. Nah, upload sampul bukunya, tunggu proses uploadnya ini sudah terupload, kemudian linknya di sini. Link keranjang kuningnya masukkan di sini gitu ya kan. Nah, atau link bukunya. Nah, link download bukunya. Lalu save. Nah, kalau mau kasih nama, boleh. Kasih di sini title, buku terbaru saya. Nah, save. Nah, save. Nah, harusnya di sini akan tampil. Kita akan refresh halamannya. Nah, udah muncul nih buku terbaru saya. Oh, ini masih ada ya, subscribe us. Siapa itu yang di-subscribe? Mana di sini? Yang ini ya, subscribe us ya. Nah, kita delete nih, remove supaya nggak usah ada video subscribe us itu. Nah, save. Nah, maka video subscribe us ini akan hilang. Gitu. Nah, yang bagian bawah ini juga kita edit nih, yang bagian bawah. Bagian bawah itu di mana? Berarti yang ini ya, yang bawah-bawah ini ya. Nah, ini footer menu. Ini ada tombol-tombol, ini bisa diedit ya. Cara mengeditnya sama dengan yang tadi ya. Nah, cara mengeditnya sama. Bisa dihapus, bisa ditambahkan item baru. Nah, kemudian ini about and logo section. Nah, tadi ini logonya masih Genki. Saya rubah menjadi yang logo yang barusan kita buat tadi. Nah, yang mana? Yang ini, Guru PAUD Inovatif. Nah, kita upload. Oke, kemudian tulisannya kita ubah. Nah, blog ini menampilkan berbagai media PAUD. Nah, inovatif. Misalnya gini ya. Lalu save. Kemudian save. Nah, maka nanti di sini akan berubah. Kita cek. Nah, sudah berubah kan? Nah, gitu. Nah, seperti itu ya contoh mengubah tampilannya. Nanti otak-atik aja ya. Nah, otak-atik saja caranya. Di sini ada juga menu page. Ini page ya. Page itu apa? Untuk membuat halaman baru. Contohnya kalau di blog Pahamdan itu ada beberapa halaman yang wajib dibuat. Halaman apa saja? Di sini ada halaman tentang saya. Itu isinya biodata saya. Ini namanya halaman. Ada syarat dan ketentuan, privasi, lisensi. Nah, ini tambahkan di blogmu, kontak, disclaimer, lisensi gitu ya. Nah, contoh aja dari blog orang lain, misalnya dari blog Pahamdan, copy paste gitu ya. Nah, boleh. Yang penting ada gitu ya. Nah, misalnya saya akan membuat halaman baru. Caranya klik page, lalu klik tombol new page. Nah, kemudian kasih judul, misalnya ini kontak saya. Kontak ya, kontak aja ya, kontak. Nah, halaman kontak. Nah, ini kita ubah dulu ke compose view. Nah, penulis dapat dihubungi melalui email. Nah, misalnya shanebatubara@gmail.com. Nah, atau bisa juga dengan mengomentari isi blog ini. Nah, boleh seperti itu. Nah, atau boleh kamu sebutkin di sini biodatamu gitu ya, bebas. Cara mengisi halaman blog ini sama dengan cara mengisi postingan gitu ya. Publish. Nah, konfirmasi. Nah, kemudian ini bisa dilihat nih view hasilnya. Nah, ini hasilnya kan halaman kontak. Copy linknya, kemudian masuk tadi ke layout. Nah, kemudian ke menu. Tadi kan ada halaman kontak. Nah, masukkan linknya ke halaman kontak tadi, gitu ya. Karena kita sudah buat halamannya. Gitu. Yang nanti kamu bikin halaman yang lain, halaman materi tentang saya dan yang lain-lain gitu. Oke, ini sebagai contoh saja.
Jadi cara membuat page itu klik page, lalu klik new page, lalu posting, lalu copy linknya, tampilkan di menu blogmu supaya bisa diakses. Kemudian yang terakhir di sini ada menu settings. Di menu settings ini kamu bisa mengatur ulang isi blogmu, termasuk di sini title-nya, judul blogmu. Kayaknya saya ingin berubah nama blog deh. Bisa. Kemudian di sini ada deskripsi. Jika kamu ingin menambahkan deskripsi tentang blogmu supaya blogmu mudah dikenali oleh mesin pencari Google. Kemudian di sini blog language, bahasa blogmu. Ini bahasa Inggris bawaannya. Misalnya kamu ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, boleh. Nah, kamu rubah nanti ya. Nah, misalnya jadi Indonesia. Nah, ini save. Nah, kemudian di sini apakah blogmu adalah konten dewasa? Kalau enggak usah nyalakan ini. Nanti ada peringatan kalau mengunjungi blogmu gitu ya. Nah, tapi kalau isinya konten-konten dewasa ini harus dinyalakan. Oke, kemudian ini privasi. Kemudian di sini blog address, alamat blog. Alamat blognya apa? gurupautinovatif.blogspot.com. Kamu ingin rubah alamat blogmu bisa. Atau misalnya di bawahnya ini ada custom domain. Domainnya bisa kamu custom, kamu rubah. Seperti blog Pak Hamdan kan nggak ada blogspotnya kan? Langsung hamdanbatubara.my.id, blogspotnya hilang. Itu namanya di custom. Nah, dibeli domain dari internet 10.000 setahun, lalu dimasukkan di sini domainnya, lalu diatur di penjual domainnya. Itu bisa di custom. Nah, cari aja di internet ya tutorial mengcustom domain atau mengubah domain blogspot menjadi .com, .net atau .id itu ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan-pengaturan yang lain. Misalnya di sini kamu ingin membuat blog organisasi. Nah, kamu bisa menginvite orang lain untuk sama-sama mengelola blogmu. Invite more author. Jadi tidak hanya satu orang yang mengelola blognya, dikelola bareng-bareng. Misalnya kayak blog prodi, blog sekolah gitu ya. Nah, itu bisa di-invite melalui menu invite more authors. Nah, atau ini blog admin and author. Nah, ini adminnya cuma saya. Nah, itu bisa di-invite di sini. Oke. Di sini ada pengaturan yang lain. Nah, termasuk komentar. Kemudian start, ini ada menu start. Di menu start ini kamu bisa melihat berapa kali blogmu dikunjungi. Di menu komen kamu bisa melihat siapa saja yang mengkomen blogmu. Di menu earnings kamu bisa mengatur apakah blogmu itu ingin didaftarkan ke Google AdSense sehingga bisa ditayangin iklan dan kamu mendapatkan penghasilan dari iklan itu. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat dan mengelola blog. Nah, silakan dipraktekkan. Oke, demikian ya video tutorial tentang cara membuat blog pembelajaran menggunakan Blogger. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.